Kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas, di mana petugas kini mulai kewalahan memadamkan api akibat kencangnya tiupan angin yang membakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terbaru, kobaran api meluas, membakar lahan gambut dan semak belukar kering di Jalan Yosudarso 18 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Upaya pemadaman yang dilakukan tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tak berjalan mudah. Petugas kewalahan memadamkan api lantaran angin berhembus kencang dan asap pekat yang menyelimuti kawasan. Petugas harus menerobos medan terjal agar bisa mencapai titik kebakaran. Selain medan yang sulit, pemadaman juga terkendala minimnya sumber air. Untuk luasan puluhan hektar sudah, Bang. Menjalar ke sini ya? Ya, Bang. Dan hampir mendekati permukiman, Bang. Upaya pemadaman apa nih kendalanya? Untuk kendalanya sumber air sudah mulai mengering dan kami menggunakan tangki water supply, Bang. Akibat kebakaran lahan, kabut asap menyelimuti kawasan permukiman yang kian mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Masa tanggap darurat selama 4 bulan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ternyata belum bisa mengakhiri situasi karhutla di daerah tersebut. Kebakaran lahan masih masif terjadi, sehingga Pemkab memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat selama 20 hari ke depan. Guna keberhasilan dalam mengatasi karhutla di masa perpanjangan status ini, Polres Kota Waringin Timur langsung melakukan pengecekan ulang semua peralatan pendukung dan personel untuk keberhasilan penanganan karhutla. Tak hanya itu, kendaraan pendukung untuk suplai air yang selama ini menjadi kendala juga ditambah. Dan yang tidak kalah penting, kondisi kesehatan seluruh personel yang terlibat juga menjadi perhatian. Kita melaksanakan kegiatan pengecekan ulang berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla karena kita sudah terhitung mulai dari operasi aman usaha dan sampai sekarang kita masih melakukan kegiatan penanganan dan tentunya sarana prasarana harus kita lakukan pengecekan. Berikut personil kita bagikan vitamin, kemudian masker, pelindung mata, kemudian kita berikan juga sarung tangan sehingga pada pelaksananya di lapangan setidaknya keselamatan personil dan kesehatan personil juga kita jaga. Dalam operasi penanganan karhutla ini, personel yang terlibat telah disiapkan dalam beberapa regu dan para personel ini akan saling bergantian saat melaksanakan operasi pemadaman. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Kemarau panjang membuka ancaman. Karhutla kembali menjadi persoalan. Bukan hanya panas yang menjadi alasan, bukan juga sekedar isu tahunan, melainkan ada kesehatan masyarakat yang turut menjadi korban akibat pengawasan dan penegakan yang diabaikan. Saya Yudi Handoyo, inilah Sindo Prime.
Polusi udara akibat kebakaran hutan juga dialami warga Pekanbaru Riau. Dari pantauan IQ Air, tingkat polusi di Pekanbaru sempat tidak sehat dan berbahaya. Seperti inilah kondisinya pemirsa dari laman IQ Air, kondisi udara di sekitaran Provinsi Riau dalam zona merah. Tingkat polusi di angka 100 lebih, bahkan menyentuh 559 berbahaya. Kemudian juga sempat menyentuh angka 689 berbahaya. Hazardous di Pekanbaru. Lalu 865 zona berbahaya. Sementara ini dalam daftar dari IQ Air, Pekanbaru menjadi kota paling berpolusi di Indonesia. Pontianak di urutan kedua, Palembang di urutan ketiga. Ya, kalau kita lihat dari posisi 1, 2, dan 3 ini artinya berpolusi akibat karhutla ya. Karena ada asap pekat yang terjadi pasca kebakaran hutan. Lantas di posisi keempat ada Serpong, Tangerang Selatan di urutan berikutnya, Palangkaraya, lagi-lagi ini juga karena karhutla di posisi ke-6. Sementara Jakarta di urutan ke-7, Jambi 8, Jambi kemarin sempat paling berpolusi karena karhutla juga, kemudian 9 Surabaya dan 10 Tangerang. Kalau kita lihat di Pekanbaru Riau, ini dari akun Naufal A25, kabut asap terlihat menyelimuti sebagian wilayah Pekanbaru. Kondisi kualitas udara makin memburuk, membuat aktivitas masyarakat turut terdampak, termasuk pemberlakuan kegiatan belajar mengajar dialihkan daring atau online oleh Pemkot Pekanbaru sebagai langkah antisipasi. Kita bisa lihat ya, langit-langit di kota Pekanbaru yang sangat pekat dengan asap, dan kita akan cari tahu seperti apa asap ini mengganggu aktivitas warga di sana. Dan kita akan bahas lebih dalam bagaimana sebenarnya kondisi di kota Pekanbaru pasca asap yang membuat udara tidak ideal, tidak sehat, bahkan berbahaya di sana. Sudah bergabung bersama kita warga Pekanbaru Riau, Afif Ahyari, dan dokter spesialis paru Dr. Kristia Fahmi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Afif dan Dr. Kristia. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih. Saya menyapanya Dr. Ami mungkin ya? Iya, silakan dengan dokter. Boleh ya? Saja. Baik. Selamat malam. Selamat malam dokter. Saya ke Mas Afif dulu. Mas Afif, sekarang masih pekat asap di Pekanbaru? Kalau hari ini, alhamdulillah udah agak lumayan ya Mas Yudi ya, karena tadi pagi ada hujan sedikit lah di kotanya gitu. Jadi, bagaimana Mas? Oke. Ya, jadi mungkin hari ini indeksnya udah agak kurang lah, sekitar 100-an atau 200 indeksnya Mas. Sudah mulai menurun ya. Tapi kemarin-kemarin ketika asapnya pekat sekali itu udah terasa berapa lama Mas Afif? Yang lumayan pekat itu Jumat, Sabtu, Minggu ya Mas, kalau nggak salah ya. Yang paling tingkat paling tingginya gitu. Nah ini kita lihat di layar ya Mas Afif ya, kita lihat sangat berpolusi, bahkan asapnya menutupi. Kalau di Jawa Barat ini kan seperti embun ya, kayaknya dingin gitu ya. Tapi ternyata ini asap gitu ya. Ini bisa diceritakan Mas Afif situasinya? Yang lumayan pekat itu di Senin pagi Mas, kalau nggak salah ya. Jadi Senin pagi itu saya jam 2 malam lumayan terbangun, lihat tenggorokan mulai nggak enak ya. Selalu standby lihat indeks di HP sih Mas, jadi di HP lumayan tinggi. Karena hari Senin ya kita juga nunggu lah nih kita sekolah libur apa tidak gitu Mas. Ini seberapa tebalnya sih asapnya Mas Afif? Terus apakah di mata perih, di nafas sesak, gimana? Jadi kalau kita di ruangan aja udah lumayan kurang enak ya Mas, mengganggu gitu loh. Jadi apalagi kalau kita keluar, apalagi kalau yang cuma naik motor, bakal gampang di tenggorokannya perih Mas, sama di mata gitu loh. Gampang bersin juga kalau yang saya rasa ya. Nafas itu bikin nafas sesak tuh Mas Afif kalau menghirup di sana? Sesak itu karena ya bau asap sih Mas. Bau asap itu kan lumayan mengganggu ya kalau sepanjang hari kita hirup ya Mas gitu.
Jadi lebih baik kalau dalam ruangan sih agak lumayan. Kalau udah mulai keluar ruangan dia bakal sangat mengganggu gitu Mas. Berarti udaranya tuh seperti kalau kita lewat di ada yang membakar sampah gitu. Asapnya tuh seperti itu sehari-hari gitu ya Mas ya? Nah seperti itu Mas, lumayan ya bau lah ya sedikit ya bau. Dan nggak hilang-hilang gitu Mas. Terus di rumah bagaimana? Apa supaya asapnya tidak ini? Apakah ada yang ditutup atau ada alat pembersih udara? Kalau di rumah kebetulan ada ya anak istri sih di satu kamar aja Mas, kita nggak keluar-keluar, jadi yang ada AC satu kamar, jadi yang ruangan lain kita tutup, ventilasi kita tutup lah sementara gitu. Kita tutup pakai kertas gitu. Kalau masker masih aman nggak sih Mas di Pekanbaru atau mulai terbatas jangan-jangan? Masker masih tersedia Mas, belum panik kayak COVID lah ya, masih ada. Itu kalau kemarin kan sempat ambang batas ideal udara di Pekanbaru berbahaya gitu. Nah ini pasti warga Pekanbaru tahu gitu. Itu kerasa nggak Mas di sana? Oh, kerasa Mas, paginya itu kan kita Senin mau berangkat kerja ya agak was-was juga kan. Ya untungnya di Pekanbaru itu siswanya dirumahkan, jadi belajar daring aja Mas. Belajar daring sampai aja ya? Besok. Oke. Lumayan terbantu lah. Hujan berlangsung hari ini tadi pagi Mas Afif? Jam 3 tadi pagi Mas, sama jam 7 pagi ya di Pekanbarunya gitu. Mungkin di pinggiran Pekanbaru juga ada hujan juga lah. Setahu saya lihat di berita itu. Kalau dari pemerintah daerah ada nggak himbauan atau arahan khusus Mas? Himbauannya yang baru saya tahu karena saya kerja di area pendidikan, ya siswa sekolah dilarang masuk dulu Mas, jadi dari rumah dulu, dari TK sampai SMA kalau nggak salah. Baru itu saja ya himbauannya ya, sekolah saja, daring ya. Baik, saya ke Dr. Ami. Ini sepertinya Dr. Ami masih bersama kami? Halo, Dr. Ami, sepertinya terputus kita ya. Ya, sepertinya kita masih terputus. Saya kembali ke Mas Afif lagi ya, sambil menunggu Dr. Ami terhubung kembali. Ini Mas Afif, kalau kita lihat di layar kan ya, Kota Pekanbaru kondisinya seperti ini gitu ya, ada asap di sana gitu. Apakah ini adalah kondisi yang baru dialami Mas Afif atau sebelumnya pernah mengalami juga hal serupa? Seingat saya ini udah dari tahun 2000 ya Mas, dan saya masih sekolah kebakaran pertama gitu loh. Terakhir itu di 2019 sebelum COVID, kurang lebih sama kayak gini gitu. Jadi, lumayan sampai bandara pun agak delay sedikit lah kalau ada yang penerbangan keluar masuk. Baik, Dr. Ami masih bisa mendengar suara saya? Sempat terputus tadi. Halo Dr. Ami? Masih di mute Dr. Ami? Ya, sudah. Oke, siap, alhamdulillah. Dokter, dengan kondisi asap akibat karhutla ini dokter, apa yang akan terjadi saat kita, tadi Mas Afif bilang tetap bekerja ya, karena ya kita tetap harus mencari mata pencarian gitu. Nah ini apa yang terjadi kalau kita terlalu sering menghirup asap seperti ini dok? Dampaknya apa dok? Oke, baik, terima kasih. Jadi adanya gangguan asap kebakaran hutan atau karhutla ini juga bisa termasuk dalam salah satu yang kita bilang namanya adalah salah satu polusi outdoor ya, kayak gitu. Dan ini akan mempengaruhi kualitas udara. Kita bisa mengukur kualitas udara tadi memang dengan Air Quality Index atau dengan indeks standar pencemar udara ISPU, dan itu memang sudah ada di banyak website atau aplikasi yang bisa kita lihat apakah dia itu sehat, sedang, tidak sehat, bahkan sampai yang berbahaya. Nah, untuk kebakaran hutan sendiri ini yang bisa menjadi permasalahan adalah yang pertama adalah adanya gasnya. Bisa menjadi gas toksik juga jika paparannya terlalu besar. Gas yang ada di sana ada karbon monoksida seperti gas dari kendaraan ya, gas buangan, karbon dioksida, kemudian nitrogen oksida, ozon, sulfit oksida, dan lain-lain. Kemudian juga ada partikel, kita bilangnya particulate matter atau PM. Biasanya memang itu yang dilihat dari indeks quality air ya, itu kita biasanya sebutnya PM gitu ya. PM itu ada yang 10 mikrometer, ada yang 2,5. Kalau
dia masih di atas 10 itu partikelnya masih kecil gitu ya. Jadi biasanya lebih ke arah saluran pernafasan yang bagian atas. Tapi kalau dia yang PM-nya yang halus atau PM 2,5 atau yang sangat halus ultrafine itu dia bisa sampai ke bagian terkecil dari paru. Ini yang bisa menyebabkan nanti adanya gangguan pernafasan atau respirasi itu di bagian bawah. Nah, pencemaran itu kan memang bisa dilihat dari PM tadi ya. Nah, nanti kita bisa lihat dari situ pengaruhnya juga akan ada efek yang akut, yang baru, atau dia efek jangka panjang. Itu nanti akan berbeda pada akhirnya. Kalau yang akut ya memang lebih banyak didominasi dari iritasi, kemudian dia ada peradangan, kemudian dia ada gangguan pernafasan, sesak, batuk, seperti itu. Atau dia ada infeksi nantinya jadi pneumonia. Kalau misalnya efek jangka panjang, pada beberapa pasien terutama dengan yang dia ada komorbid, biasanya dia akan ada penurunan dari fungsi parunya. Mungkin yang saya jelaskan. Dokter, tadi indeks tentang polusi udara itu kan bisa terlihat di beberapa laman ya, seperti IQ Air dan juga ada yang lain gitu. Nah ini apa yang harus kita pahami ketika indeks tersebut ditulis seperti ini, Pekanbaru sempat berada di 865 berbahaya. Tidak hanya Pekanbaru tapi juga Muaro Jambi, ini juga indeksnya berbahaya. Bukan lagi tidak sehat, bukan lagi tidak direkomendasikan, atau bukan lagi sedang atau dalam kondisi berpolusi, tapi berbahaya. Apa yang bisa kita maknai dari indeks ini? Oke, jadi kalau memang tahap yang berbahaya, ini sebenarnya memang agak berat ya. Jadi kalau kita harus lakukan prediksi apakah ini akan berlanjut lebih lama atau tidak, harus melakukan evakuasi. Evakuasi ini terutama yang pertama adalah kelompok yang rentan atau sensitif gitu ya. Jadi kita lakukan evakuasi, mungkin ada shelter atau rumah transit, rumah singgah yang kualitas udaranya lebih bagus gitu ya. Kelompok yang sensitif ini ya anak-anak, lansia, kemudian wanita hamil gitu ya. Jadi memang ada beberapa rekomendasi. Kalau dia tidak sehat untuk kelompok yang sensitif, biasanya memang dievakuasi untuk kelompok sensitif aja. Tapi kalau misalnya dia sangat tidak sehat, mungkin memang benar-benar harus kelompok yang sensitif dan beberapa kelompok yang memang rentan. Nah, obat apa saja dokter? Baik, dokter, kita sempat agak terputus-putus ini, masih bisa bersama kami? Sinyal, sepertinya kita agak terkendala sinyal ya. Halo dokter Ami? Evakuasi atau mungkin mencari tempat yang lebih baik. Iya? Ya, masih bisa dengar suara saya, dokter ya? Tadi sempat putus kita. Halo? Ya, oke. Masih bisa ya? Baik. Ya, jelas suaranya? Ya. Jelas. Dokter, obat apa yang harus disiapkan sekarang dengan kondisi asap yang masih ada di luar rumah gitu dokter? Apa yang harus kita persiapkan? Entah obat kah atau perlengkapan lain mungkin? Apakah cukup hanya masker kah? Oke, baik. Sebenarnya kalau obat itu sebenarnya tidak ada ya obat pencegahan untuk kebakaran hutan atau seperti itu, memang tidak ada. Yang pertama harus kita siapkan itu adalah adaptasi. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan adanya kondisi seperti ini ya, force majeure, jadi kita tidak bisa kita lakukan hal yang lain-lain. Ya kita harus pantau. Yang pertama pantau kualitas udara setiap harinya. Sudah benar kita dengan melakukan pemantauan itu. Apakah dia memang ada di level yang berbahaya atau masih yang sedang seperti itu. Kemudian itu batasi untuk aktivitas di luar, terutama kalau dia memang mulai ke arah yang sangat tidak sehat atau berbahaya. Kemudian kita bisa menggunakan masker. Masker di sini sebenarnya yang direkomendasikan adalah masker respirator. Jadi bukan masker bedah, karena kalau masker bedah aja mungkin dia tidak bisa melindungi dari gas atau particulate matter yang kecil, gitu ya. Jadi respirator contohnya N95 atau KN95, terutama kalau beraktivitas di luar ruangan kalau sangat terpaksa sekali. Kemudian kita bisa dilakukan jaga ventilasi rumah. Dengan kita melihat kualitas udara, kita bisa tahu apakah dia aman untuk kita buka ventilasinya atau kita harus tutup rapat. Kalau misalnya dia memang sangat tidak sehat atau ke arah berbahaya, ya kita harus tutup rapat. Kita bisa menggunakan AC yang modenya itu
recirculate gitu ya. Jadi di dalam itu semuanya ditutup. Kemudian kalau misalnya memang di angka yang berbahaya seperti di atas 300 ya, sebenarnya yang angka berbahaya itu apalagi sampai 800 kayak gitu ya, memang sebaiknya sih memang ada shelter atau mungkin rumah singgah yang kualitas udaranya lebih bagus, terutama untuk kelompok-kelompok yang sensitif atau rentan. Mungkin itu. Baik. Dokter dan juga Mas Afif, kita simak dulu informasi berikutnya ya. Ini tentang kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau, dan seluruh sekolah di Pekanbaru sempat diliburkan karena kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap. Kita simak dulu. Sepekan terakhir, kabut asap semakin pekat menyelimuti wilayah Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tidak sehat karena tercemar partikel debu dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pemkot Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Keputusan ini diambil berdasarkan pantauan BMKG menyatakan kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat. Kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kita lanjut dialog kita ya. Saya ke Mas Afif dulu. Jadi salah satu kebijakan pemerintah daerah itu anak sekolahnya diliburkan dulu ya, Mas Afif? Ya, surat edaran pertama itu untuk hari Senin saja kemarin, Mas. Lalu kemarin sore keluar lagi surat edaran untuk hari Rabu ini sampai Jumat besok, dari TK sampai SMA. Kalau anak-anak di sana di klinik atau di puskes gitu udah mulai banyakkah yang mengeluh sakit tenggorokan, ISPA, Mas? Oh, kalau itu saya belum dapat akses infonya nih, Mas. Kalau pekerjaan sehari-hari tetap seperti biasa atau ada pembatasan juga, Mas? Paling ya dilarang keluar ruangan aja sih, Mas, ya, karena pagi harus berangkat, nanti sampai di tempat kerja ya mengurangi keluar area, Mas. Di dalam ruangan aja dulu. Apakah ada rekomendasi untuk WFH misalnya, Mas Afif, seperti zaman COVID? Yang saya dengar belum ada kayaknya, Mas. Belum ada sejauh ini ya? Ya, kayaknya belum ada. Nah, waktu kemarin zona ideal udara di Pekanbaru berbahaya itu ramai nggak di sana, Mas Afif? Maksud saya, apakah dari pemerintah daerah merespon itu tidak? Atau biasa-biasa saja seperti sekarang? Karena baru tingginya itu sekitar hari Minggu kemarin ya. Jadi Minggu tinggi ya di hari Senin. Ya salah satu responnya baru untuk yang anak sekolah sih, Mas. Kalau untuk yang warga belum. Oh gitu. Saya belum baca ada infonya ya. Berarti termasuk nutup ventilasi, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah itu Mas Afif sendiri dengan keluarga ya, Mas Afif ya? Berarti langkah seperti menutup ventilasi dan mengurangi aktivitas di luar itu ya? Kayaknya lumayan sering sih, Mas. Bagaimana? Baik. Udah. Ya karena itu kita udah biasa sih, Mas, kayak kalau asap ya kita tutup gitu. Oh, memang sering ya, Mas Afif, di Pekan ya asap seperti ini atau ada lagi setelah sekian lama? Baik. Halo, Mas Afif? Seingat saya ya sebelum COVID. Ya halo, Mas, halo. Ya, sebelum COVID juga sempat ada asap seperti ini gitu ya? Iya, 2019 lumayan tebal juga, Mas. Kayaknya waktu 2016 juga kalau nggak salah. Waktu itu saya sempat dari Jakarta pulang ke sini ya, di pesawat itu lumayan lama delay, Mas. Ngantri buat turun kan. Baik. Saya biasanya seperti itu. Ke Dokter Ami lagi. Dokter Ami, apakah cukup juga, Dok, dengan menutup ventilasi rumah untuk penanganannya untuk melindungi keluarga kita, atau perlu ada seperti alat pembersih udara di dalam rumah begitu? Haruskah kita punya beberapa alat-alat tersebut, Dokter, untuk supaya lebih aman? Baik, terima kasih. Menutup salah satu memang untuk menghindari paparannya ya, kita memang harus menutup akses dari rumah ya. Menutup pun juga memang
lubang-lubang kecil itu pun juga harus ditutup juga ya, itu salah satunya. Nah, air purifier atau air cleaner itu saya rasa bisa sangat membantu juga. Gitu. Tapi memang kita harus lihat ya kondisi kualitas udaranya seperti apa. Kalau memang sudah di batas yang berbahaya itu memang ya tidak cukup hanya kita menutup, karena gas itu kadang-kadang masih bisa masuk ya dengan menutup kalau kita nggak benar-benar itu. Jadi mungkin arahannya kalau misalnya memang dia sudah sangat berbahaya dan dalam jangka waktu yang agak lama, ya mungkin memang harus dicarikan tempat atau shelter yang lain gitu ya, yang kualitas udaranya mungkin lebih baik ya gitu. Jangka panjang, karena efek untuk kebakaran hutan ini kalau untuk ke saluran nafas, ke kesehatan itu memang tidak hanya efek akut pada saat itu juga, tapi kalau paparannya lama itu juga bisa menimbulkan dampak kesehatan yang lain. Dampak kesehatan yang lain itu seperti apa, Dok? Artinya apakah tidak langsung batuk gitu saat sekarang, tapi berarti nanti gitu ya, Dok ya? Apa ininya potensi bahayanya? Oke, jadi untuk jangka panjang itu kita lihat biasanya pada pasien-pasien pada orang-orang yang kelompok yang berisiko ya, gitu. Kalau misalnya punya komorbid, misalnya dia punya asma atau penyakit paru molor atau PPOK, biasanya dia akan ada terjadi penurunan fungsi paru yang lebih cepat dibandingkan dengan dia kalau tidak ada paparan yang seperti itu. Jadi itu jadi jangka efek dia mungkin awalnya ya batuk-batuk seperti apa gitu ya, biasa atau nih kayak kita ada infeksi gitu. Cuman di jangka panjangnya dia ternyata ada penurunan dari fungsi parunya, itu yang mungkin bisa kita waspadai. Kemudian memang belum ada hubungan yang tepat ya, apakah kebakaran hutan akan menyebabkan keganasan atau kanker atau seperti itu. Tapi paparan yang cukup lama itu salah satu faktor risiko terjadinya kanker, terutama di kanker paru kayak gitu ya. Iya. Kemudian peningkatan mortalitas dari infeksi, pneumonia atau influenza itu kalau paparannya dalam jangka yang tuh lama, itu biasanya insidennya meningkat juga. Mas Afif, itu ketika keluar rumah kan kerja ya di luar ya, begitu seharian di luar gitu. Itu asapnya nempel nggak ke baju atau bajunya jadi berasa beda aromanya gitu? Oh ya lumayan Mas, karena kan yang lumayan itu di maskernya ya, pas masker kita nyampe rumah. Di maskernya itu lumayan kecium lah bau asapnya Mas. Oh gitu. Di baju udah jelas Mas, jadi nyampe rumah baju langsung dicuci aja kan. Nah itu dokter gimana dok? Berarti apakah bahayanya juga menempel di pakaian dan barang-barang ketika beraktivitas di luar, Dok? Ya betul. Jadi dengan kebakaran hutan ini seperti saya bilang tadi kan ada gas, ada partikel ya. Jadi kita juga harus bedakan yang menempel itu apakah dia itu abu, residu, bekas gasnya yang menempel di baju atau badan kita. Nah itu harus kita bedahkan juga. Dia memang bisa mempengaruhi juga. Makanya kalau kita dari luar, sebaiknya memang kita segera bebersih diri, mandi, bajunya dilepas, dicuci, direndam kayak gitu ya, sehingga yang menempel itu tidak akan membuat efek atau dampak pada kesehatan kita. Baik, Mas Afif, semoga di Pekanbaru udaranya bersih kembali ya, Mas Afif, dan semoga hutan yang masih terbakar segera bisa padam apinya ya. Indonesia udaranya bersih kembali. Dokter Ami, makasih banyak informasinya. Izin kita nanti bisa dialog kembali ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih banyak. Mas Yudi. Ya, tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun ini menangani kebakaran di Ketawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan sudah mendekati permukiman warga. Kita bisa lihat ya perjuangan keras petugas di lapangan nih yang membakar, api yang membakar hutan berusaha dipadamkan oleh petugas. Di mana tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan di desa Kumpai Batu Bawah. Ya kita lihat ya di depan mata petugas api yang masih menyala cukup besar. Kobaran api disertai asap pekat mengepung lokasi lahan penuh semak belukar mempersulit proses pemadaman. Gimana ya, mereka capek gitu ya, terus harus bertugas. Kebayang udaranya loh. Asap pasti sangat mengganggu pernafasan di situ. Fokus pemadaman diarahkan pada penyekatan area yang berpotensi menjadi jalur perambatan api. Titik api mulai mendekati permukiman dikhawatirkan menyambar ke rumah warga. Antisipasi kebakaran meluas, 15 personel tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar disiagakan di kantor BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat.
Dan mungkin salah satu solusi juga adalah modifikasi cuaca ya. Dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Menggunakan pesawat CASA TNI AU dari Lanut Supadio Pontianak, Satgas Udara dengan dukungan BNPB menyemai 2 ton garam di awan di atas wilayah Bengkayang, Landak, dan Sanggau. Jadi pelemparan 2 ton garam disemai di atas 3 wilayah Kalbar ini salah satu upaya BNPB untuk segera berupaya ya untuk bisa menurunkan hujan. Disampaikan bahwa sejumlah titik panas di wilayah Kalbar berpotensi menciptakan pertumbuhan awan yang memberikan peluang hujan. BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca mengoptimalkan peluang hujan turun. Dengan hujan, penanganan karhutla akan sangat efektif guna memadamkan titik api dan titik panas. Selain modifikasi cuaca, Satgas Udara juga mengerahkan helikopter untuk waterbombing, pengeboman air, dan patroli udara. Semoga didukung kondisi awannya juga ya, sehingga hujan bisa turun merata di Kalimantan. Tidak hanya waterbombing, Presiden mendorong uji coba produksi massal teknologi tepung ubi untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dibahas saat rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Seorang lansia yang menjadi pengungsi pasca gempa di Nusa Tenggara Timur meninggal dunia di Puskesmas Mauponggo. Korban meninggal setelah sempat mengungsi secara mandiri akibat gempa mengguncang Nagekeo. Isak tangis pecah di rumah duka Kampung Lina, Desa Kota Gana, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan setelah Petrus Ndiwa, lansia berusia 70 tahun, meninggal dunia. Gempa memaksa Petrus meninggalkan rumahnya dan mengungsi secara mandiri bersama warga lain. Di tengah ancaman gempa susulan, ia memilih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi Petrus makin berat karena ia memiliki riwayat penyakit asma. Selama berada di pengungsian, Petrus beberapa kali mengeluhkan sesak nafas. Korban pun sempat mendapat perawatan di Puskesmas Mauponggo, namun kondisi kesehatannya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia. Mempunyai riwayat asma. Dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian sering mengeluh sesak nafas dan kemarin sore oleh keluarga diantar ke Puskesmas Mauponggo. Dan di Mauponggo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal. Kepergian Petrus menambah duka keluarga di tengah situasi pasca gempa yang belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan data Puskesmas Mauponggo, sekitar 2.410 lansia tersebar di 16 desa dan 1 kelurahan. Ada sejumlah lansia memilih bertahan di tenda pengungsian secara mandiri karena khawatir terhadap gempa susulan. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat 7.429 gempa susulan sudah terjadi setelah gempa utama sebelumnya berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 33 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 143 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo mengunjungi warga terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis siang. Rapat digelar di posko penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo dihadiri sejumlah pejabat negara. Dalam kunjungannya, Presiden ingin memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan bagi warga terdampak gempa. Presiden Prabowo mengatakan akan membangun sekolah dan hunian sementara maksimum 3 pekan lagi. Murah. Desalinasi ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan. Mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu ya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya ya. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara ya. Terima kasih ya. Tadi Bupati sudah menyampaikan ke saya gagasan-gagasan beliau untuk membuat kabupaten ini nanti menjadi kabupaten yang sangat produktif, dan kita akan bangun seluruh NTT kita bangun, seluruh Indonesia kita bangun, kabupaten demi kabupaten, kecamatan demi kecamatan, desa demi desa kita bangun. Rakyat kita harus hidup dengan baik dan sejahtera. Masyarakat Sumatera Barat mengirimkan bantuan 2,2 ton rendang untuk korban terdampak gempa di NTT. Bantuan tersebut berasal dari donasi ASN serta masyarakat Sumatera Barat yang dihimpun melalui BPBD Sumbar. Penyerahan bantuan 2,2 ton rendang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah di Posko Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa kemarin. Dari total bantuan itu sebanyak 500 kg rendang dibawa langsung menuju ke pos Kabupaten Manggarai. Gubernur Mahyildi menyampaikan bantuan merupakan bentuk solidaritas masyarakat Sumbar terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena dinilai sesuai untuk kebutuhan pangan dalam situasi bencana. Makanan khas Sumbar memiliki daya tahan relatif lama, kandungan gizi, serta praktis dikonsumsi bersama nasi setelah dipanaskan. Ini adalah kegiatan yang keren ya. Jadi saling bantu-membantu, saling peduli, kita bersama pemirsa.
Ya, semoga saja bisa membantu warga ya yang sekarang menjadi korban di NTT. Baik, kita ke informasi lainnya. Kali ini di Jakarta, jelang aksi 27 Agustus 2026, AMPB dirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Posko ini akan digunakan untuk ruang diskusi, pusat informasi dan logistik bagi masyarakat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta sebagai persiapan aksi yang digelar pada 27 Agustus. Posko tersebut juga menjadi ruang diskusi dan pusat informasi bagi masyarakat sekaligus tempat pengumpulan logistik dan donasi untuk mendukung aksi. Sejumlah bantuan telah diterima mulai dari ratusan dus air mineral, makanan hingga donasi dalam bentuk uang tunai. Masa juga dikabarkan akan menginap di posko depan gedung DPR RI. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari masa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan masa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperkirakan sekitar 500 orang akan berangkat dari Pati untuk bergabung dalam aksi 27 Agustus. Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan warga Pati bersiap untuk berangkat ke Jakarta ikut aksi yang akan digelar di gedung DPR RI besok. Mereka berkumpul di alun-alun Pati sebelum berangkat ke Jakarta. 200 orang dijadwalkan berangkat menuju Jakarta pada Rabu siang. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, massa tergabung dalam simpatisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka akan berangkat menggunakan 4 armada bus. Jadi lokasi alun-alun Pati yang Anda lihat ini pemirsa digunakan sebagai titik pemberangkatan bersama ratusan massa ke DPR dengan menggunakan 4 bus. Disediakan oleh AMPB secara gratis. Mobil Satpol PP dan Satlantas Polresta Pati terlihat sudah berada di lokasi yang nantinya akan melakukan pengamanan. Ya, pemirsa, keberangkatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB ke Jakarta berunjuk rasa di depan DPR RI diwarnai kericuhan. Jadi bus yang dijadwalkan berangkat dari alun-alun Simpang 5 Pati untuk mengangkut massa ternyata sempat diadang polisi. Kericuhan terjadi saat bus yang dibawa hendak masuk kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Pihak polisi menghadang dan tidak memperbolehkan 3 bus yang dipergunakan mengangkut peserta aksi masuk area alun-alun. Pukul 15:10 waktu Indonesia Barat, akhirnya bus berangkat menuju DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan Hukum Mati Koruptor. Salah satu anggota AMPB menyebutkan jika total massa yang berangkat menuju DPR RI adalah 250 orang menggunakan 5 armada bus. Asal kalau salah dilewat, betul. Asal kalau salah dilewat, orang. Dan pemirsa, di tengah kemacetan ibu kota, sore menjelang malam tadi, sejumlah warga melakukan persiapan aksi demo di depan gedung DPR. Dari live TikTok, seorang warga terpantau sejumlah orang datang, sementara warga lain memberikan bantuan makanan dan donasi untuk peserta aksi. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya. Tuh ada saudara kita tuh yang Ya, beginilah live TikTok dari akun Kapten D. Jadi memperlihatkan sejumlah motor-motor dari peserta aksi yang standby di depan gedung DPR RI yang memperlihatkan ternyata banyak juga warga berkumpul dan banyak juga warga datang memberikan donasi dan bantuan makanan.
Kegiatan ini berlangsung di tengah kemacetan Jakarta kawasan Senayan, namun tak satu pun pengendara yang protes akan aksi ini. Jadi mungkin kita off dulu, guys ya. Ya, pemirsa, informasi terkait persiapan demo esok. Polisi siapkan personel gabungan amankan aksi masyarakat Pati di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menegaskan rekening koordinator AMPB yang tertunda akan dibuka hari ini. Ya, informasi yang kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari masa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk Aliansi Masyarakat Merah Putih ya, MPP. Ini ada masuk lagi. Kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 masa aksi. Nah, ini jadi bukan pengamanan terhadap posko, terhadap kegiatan masyarakat. Termasuk kemarin sampai ada isunya botok diamankan, padahal itu kan yang bersangkutan secara kesadaran difasilitasi oleh kepolisian untuk membuat surat pemberitahuan gitu. Nah, ini kan harus bijak lah, hal-hal positif, hal-hal yang benar tapi diplesetkan. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Lagi boleh Pak ditegaskan terkait dengan pengembalian uang dari aktivis foto? Ini nanti akan segera secepatnya dari pihak Mandiri, karena kan otoritas untuk membuka transaksi tersebut adalah dari pihak Mandiri. Kami akan segera. Ya, pemirsa, kalau rekening diblokir itu kan karena ada dugaan pelanggaran kan ya? Nggak mungkin dong karena ikut demo, nggak ada kaitannya, ya kan? Ketua Komisi 3 DPR mendesak agar rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang diblokir untuk diaktifkan kembali. Rekening itu merupakan rekening yang digunakan mengumpulkan donasi masyarakat aksi 27 Agustus 2026. Kami harapkan segera Pak rekening tersebut bisa digunakan oleh Pak Botok ya, karena mungkin beliau ada keperluan untuk beraktivitas dalam menyampaikan pendapat segera, maksudnya kalau bisa hari ini Pak, hari ini ya. Ya Pak. Ya Pak Asep mungkin ya prosesnya ya. Siap. Terima kasih sekali atas kerjasama yang sangat baik dari Pak Kapolda, Pak Dirkrim ya, Pak Dirut. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Mungkin itu Bapak Pimpinan yang kami hormati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. DPR buka suara terkait tuntutan masyarakat mengenai kapan disahkannya RUU Perampasan Aset. DPR pastikan RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat akhir tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Menanggapi rencana untuk unjuk rasa gabungan berbagai elemen masyarakat, pemerintah menegaskan masyarakat punya hak menyampaikan pendapat dan masukan, namun tentunya dengan aturan yang berlaku. Kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira
Kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain, itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, pemirsa. Sidang pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait soal status pencekalan terhadap dirinya. Dalam putusannya, Hakim Tunggal pra-peradilan menolak seluruh permohonan pra-peradilan Roy berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah menilai status Roy Suryo yang telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa karena berkas kasus pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karenanya PN Jakarta Timurlah yang memiliki kewenangan menguji alat bukti dalam kasus yang menjerat Roy Suryo. Terlebih lagi pengujian yang dikaitkan dengan perumusan surat dakwaan agar bebas dari cacat formil baru dapat diajukan dalam persidangan pokok perkara di salah satu tahapan yang disebut dengan perlawanan sebelum tahap pembuktian. Hal tersebut mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Tidak kapok ditolak, Roy kembali mengajukan pra-peradilan kelima. Kali ini gugatan fokus tentang ganti kerugian yang sebelumnya sempat dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dari kubu Kementerian Keuangan RI. Gugatan pra-peradilan berikutnya dilakukan imbas dari putusan pra-peradilan pertama yang telah dikabulkan Hakim Tunggal pra-peradilan tentang penggeledahan dan penahanannya oleh polisi di kasus ijazah Jokowi. Sidang dijadwalkan digelar pada Senin 31 Agustus mendatang. Nah, kalau nanti hasilnya, mungkin teman-teman bisa mengira, Pak, apakah nanti hasilnya bisa? Lah nggak apa-apa, ya. Tapi kita tetap berjuang, kita tetap ingin supaya itu menang. Kenapa? Karena kalau kita menang, masyarakat seperti biasa ya, masyarakat biasa juga berani mengajukan seperti Babe Aldo. Insya Allah hukum kita akan menjadi ada keberimbangan. Tidak hukum itu tajam ke bawah, termul ke atas. Gencar menggelar sayembara mencari ijazah SMA Wapres Gibran, Denny Indrayana disebut ingin menjegal Gibran menuju 2029 dan merusak langkah politik Joko Widodo. Denny dengan tegas menolaknya dan mengaku hanya ingin menegakkan konstitusi yang dirusak. Sayembara mencari ijazah SMA Wapres Gibran yang digagas Denny Indrayana terus bergulir. Memasuki hari ke-15, uang yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 3,6 miliar rupiah. Sebagai dalang di balik sayembara, Denny disebut membawa kepentingan politik. Salah satunya ingin menjegal langkah Gibran menuju Pilpres 2029, termasuk merusak eksistensi Joko Widodo. Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Oke. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Oke. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran. Tudingan Ade Armando ditangkis Denny. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bahkan bersumpah tidak ada kepentingan politik apapun yang ia bawa selain ingin menegakkan konstitusi yang dirusak. Dengan begini ini beresiko, Mas. Ada resiko politik, ada resiko kriminalisasi. Saya tidak dibayar. Orang-orang yang di sebelah sana entah dapat bayaran berapa. Jadi tolonglah jangan bicara motif di depan saya. Loh enggak ini dong. adalah Saya ingin bicara perjuangan menegakkan etika, moralitas, konstitusi bernegara. Oke, baik. Sebelumnya pertanyakan pendidikan SMA Wapres Gibran, pakar hukum tata negara Denny Indrayana membuat sayembara. Ia mengajak masyarakat mencari keberadaan ijazah SMA mantan wali kota Solo itu. Gibran disebut tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMA di Indonesia. Anak sulung Jokowi itu menempuh jenjang pendidikan setingkat SMA di Singapura dan Australia. Namun hingga kini publik pertanyakan di mana ijazah SMA-nya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ada yang bilang gini, tapi apa yang ingin saya sampaikan adalah saya sudah bilang ke Bapak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029. Kalau terjadi percepatan bagaimana? Kita siap nggak? Ngomong-ngomong, pernyataan itu arahnya kemana sih? Maksudnya gimana sih? Masa nanti minta maaf duluan sebelum jelasin maksudnya? Tapi saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan nggak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Kita baca, bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin mengunci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu yang menjelaskan tentang pernyataan tersebut adalah Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik, pemirsa, di mana menurut Freddy video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan... Kalau Bang Freddy bilang tadi video tersebut tidak utuh, ternyata yang mengucapkannya yakni Budi Ari Setiadi menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf itu disampaikan dalam klarifikasi soal video viral dirinya. Dalam pernyataannya, Budi Ari menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang tidak berkenan atas analisis dirinya dalam video itu. Ia menyebut analisis dan pernyataannya merupakan tanggung jawab pribadi. Pernyataan itu tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Budi Ari menegaskan dirinya siap bertanggung jawab, siap menerima konsekuensi atas pernyataannya. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, meskipun kita lihat ini sedang minum teh sebelah Budi Ari barusan ya, tapi Pak Joko Widodo belum memberikan pernyataan terkait permasalahan ini. Dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Ari Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, satu, pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya.
kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih. Jaga terus persatuan Indonesia. Di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran. Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Aris Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, 1. Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih. Jaga terus persatuan Indonesia. Jaga terus persatuan Indonesia. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung bersama dengan pakar komunikasi politik sekaligus pendiri CEO Voxpol Center Research and Consulting, Panggi Syarwi Caniago. Bang Panggi, Assalamualaikum, selamat malam. Halo Bang Panggi. Ya, selamat malam Bang. Lagi di mobil, nyetir nggak ini? Enggak, ini lagi lagi di Padang ini, lagi jalan darat. Oh, lagi di Padang. Wah, kapan-kapan saya juga pengen ke Padang, Bang Panggi. Bang, itu loh. Kalau Pak Jokowi sering ke Padang suaranya nggak ada. Ya. Ngomong-ngomong Bang Panggi, itu loh Pak Budi Aris sudah minta maaf barusan. Di endingnya beliau bilang jaga terus persatuan Indonesia. Nah itu tentang statement sebelumnya ketika di samping Pak Jokowi, selaras atau gimana Bang Panggi? Iya, namanya orang usaha membela diri ya boleh-boleh aja lah ya, nggak ada masalah, yang namanya usaha gitu. Untuk setiap orang kan punya usaha untuk mengklarifikasi kan. Tetapi publik tentu akan melihat secara alamiah gitu, objektifnya. Itulah isi hatinya, itulah yang saya bilang dari awal, hati-hati mengasuh King Solo. Karena mereka sudah pernah mengkhianati Prabowo Megawati. Jadi sebenarnya bagi Pak Prabowo sudah sinyal ini bahwa mereka tuh nggak main-main gitu, mereka serius, termasuk buzzernya, termasuk gerakan-gerakan politiknya itu nggak main-main, serius. Jadi saya dari awal saya termasuk orang yang dari dulu dianggap difitnah itu provokator, dianggap tidak mau Jokowi Prabowo bersatu gitu. Saya sudah bilang bahwa berhati-hati mengasuh King Solo gitu, karena mereka belum sampai Gibran menjadi presiden, mereka tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti ngapain? Ya memastikan Gibran menjadi presiden. Oh begitu. Tapi tadi Pak Budi Ari bilang dalam klarifikasinya ini tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Ini analisa pribadinya Bang Panggi. Ya itu secara objektifnya di sampingnya ada Jokowi, masa nggak dilibatkan Jokowi di sana? Harusnya Jokowinya mah bilang dong, oh jangan begitu kamu Budi Ari, ngomong kamu sembarangan, baru itu benar. Ya senyum-senyum dia diam-diam begitu tuh, diam-diam memang menghanyutkan itu. Diam-diam menghanyutkan. Ya kalau saya ada di samping Pak Jokowi, saya pasti bilang, kamu ngomong nggak boleh begitu. Kita harus dukung pemerintahan ini, karena kita itu satu paket dong, Mas Ari Budi. Kok kamu makin tolol gitu loh. Kamu pernah jadi menteri loh, masa kamu nggak mau sukses 5 tahun pemerintahan ini gitu? Tapi coba kita... Biar beliau yang mendesak-desak supaya dipercepat gitu. Makanya semakin banyak aksi-aksi besok ini makin masif, mereka happy kok ini situasi ini. Jadi persatuan itu hanya gimmick kok. Mereka ingin kudeta kok ini. Waduh, gimana maksudnya aksi besok itu justru ada pihak yang happy termasuk yang disampaikan Pak Budi nih, begitu? Ya terlepas
bebas ini kan nggak bisa kita buktikan. Nanti saya disuruh cari bukti, saya berenang dulu kemana cari buktinya. Tapi waspada aja, hati-hati gitu, karena dia pernah mengkhianati Prabowo, mengkhianati ya Omega pun pernah dikhianati kan. Baik, Bang Pangi, mari kita coba telah dulu apa yang disampaikan. Saya sih ya ini juga masih mikir-mikir ya dengan yang disampaikan Pak Budi Ari ya. Katanya kan begini ya, saya sudah bilang ke Bapak atau Pak Jokowi, insting saya ini lebih cepat dari 2029. Kalau terjadi percepatan bagaimana? Kita siap nggak? Kan gitu ya. Ini apa maknanya? Ya artinya sudah tinggal menunggu durian runtuh. Momentumnya pas. Yang dekat-dekat kan saya udah bilang, nggak jauh-jauh dari Jokowi siapa? Yang nggak jauh-jauh dari Presiden Prabowo ya wakilnya lah. Nggak mungkin kita lah yang nggak jauh-jauh dari mereka, kan? Ya bagaimanapun sejarah sudah mencatat. Ketika Presiden terlalu terkena tekanan, ya kemudian jatuh, yang dapat durian runtuhnya ya wakil presidennya. Baik waktu ketika Soeharto yang naik Habibie, ya kan? Itu sejarah, bentangan empiris sejarah kita. Ketika peristiwa 98, termasuk ketika Gus Dur, Bu Mega yang naik kan. Nah, jadi peristiwa-peristiwa itu mereka harus siap. Itu maksudnya Budi Ari, kalau ada Prabowo misalnya jatuh di tengah jalan karena tekanan ekonomi politik dan stabilitas politik, kita harus siap nih gitu loh. Infrastruktur dan suprastruktur politik kita harus siap. Kalau pemaknaannya itu kita harus siap-siap meskipun 2029, tapi percepatannya itu adalah mempersiapkannya yang dari sekarang supaya 2029-nya. Nggak ada bahasa-bahasa tafsir, itu nggak ada lagi, udah jelas itu kudeta itu. Ada tafsir ada situ. Apa kita di sini kita orang Sumatera ini nggak usah bahas terlalu malayang-layang gitu kayak bersayap itu, biar orang Solo aja yang bersayap, kita nggak usah. Hati-hati aja Presiden Prabowo, itu aja, waspada. Yang menarik, Freddy Alex Damanik ini sempat kalau kata netizen nyapuin ya. Ini sempat mengatakan bahwa itu dipotong, videonya dipotong, tidak utuh begitu. Berarti kalau utuh mungkin beda kali Bang Pangi maknanya. Iya, namanya orang membela diri nggak apa-apa. Tapi hati-hati aja, waspada. Mau clipper itu mau ke siapapun dipotong, clipper mau apapun ya maknanya nggak berubah kan. Kewaspadaan dari... Karena bilang gini, waspada aja, itu aja. Jangan bilang gimana Bang? Iya, karena memang buzzer yang menyerang Presiden Prabowo ini udah nggak masuk akal sih menurut saya gitu. Hilang semua prestasi kinerja beliau, program beliau, hanya karena buzzer ini. Nah buzzer ini bagian dari mana saya kan nggak bisa buktikan. Kalau misalnya saya bilang dari awal bahwa barang selundupan ini juga terlalu banyak di pemerintahan Prabowo ini, nggak loyal, justru ingin merusak dari dalam gitu, sehingga orang nggak puas dengan kinerja Presiden Prabowo, dan itu terbukti hari ini. Approval ratingnya Presiden Prabowo itu rendah. Presiden Prabowo yang, kalau menurut saya kalau ilmu politik itu, kalau Machiavellian itu nggak boleh ada sisa ruang kekuasaan, itu nggak boleh disisakan, sisa lama itu harus ditutup semua aksesnya gitu, karena kalau ada sisa ruang kekuasaan lama, itu ruang kekuasaan lama dia akan membentuk kekuatan baru, itu akan mengancam kekuasaan inti gitu. Jadi memang harus digergaji semua aja, maksudnya kalau enggak ya berarti tidak ada sebenarnya tuduhan itu. Jadi ya udah Presiden Prabowo santai aja menghadapi itu. Sebenarnya Presiden Prabowo nggak usah khawatir ya, sepanjang beliau itu bekerja untuk rakyat, mengembirakan hati rakyat, programnya langsung berdampak dirasakan masyarakat. Dia berada di tengah-tengah rakyat, membela jeroan selera rakyat, menjaga perasaan dan menjaga perut rakyat gitu. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti, termasuk statement-statement Budi Ari ini. Ini rame loh Bang Pangi, ini netizen-netizen di media sosial pada nanya nih, apa mungkin berarti pernyataan Pak Budi Ari itu kudeta? Bang Pangi? Wah, sinyal kita tidak lanjut ya, nge-freeze sepertinya ya. Baik. Itu adalah kalau tadi Pak Budi Ari juga punya analisa. Baik, Pak Bang Pangi, halo Bang. Iya ya, siap. Ya, putus tadi Bang. Ini loh Bang Pangi, di netizen ini loh, banyak yang nanya, akhirnya rame di media sosial, banyak yang pro kontra. Jadi beneran nih, apa yang disampaikan Pak Budi Ari itu merupakan kudeta? Tanda tanya.
Ya udahlah, nggak usah didengar oleh semuanya. Intinya empirik objektifnya begitu, yang alamiah aja. Apa yang diomongin itu yang faktanya. Orang mengkonfirmasi. Orang pintar-pintar kok sekarang. Orang juga bisa merasionalisasikan empirik, logika berpikir itu kan bisa diatur semua. Intinya itulah hatinya, itulah faktanya. Karena itu bocor aja itu. Kalau bocor nggak begitu, capek jadi pemadam kebakaran sekarang capek itu. Ini kan juga akhirnya relawan pro Pak Prabowo juga kan beberapa bereaksi ya, Bang Pangi ya. Apakah mulai ada perpecahan atau karena sudah ada ucapan kekecewaan terhadap hal tersebut? Apakah artinya ada mulai keretakan di situ? Dibalik aja deh, seandainya presidennya Gibran, Prabowo jadi wakil presiden, gimana perasaannya digituin gitu aja sih. Di situ ada bapaknya lagi, ada Ari Budi lagi kan. Ngomong kayak begitu, gimana perasaannya jadi presiden digituin orang? Harusnya kan dia bantah waktu Ari Budi ngomong gitu, ya nggak bisa begitu ngomongnya, nggak boleh. Kita ini satu paket kok, harus saling mendukung. Kalau ada aksi demonstrasi jangan ada yang bahagia, ada yang mendongkrak presiden, jangan ada yang menikmati durian runtuh di situ, happy banget gitu. Jadi harus saling mendukung lah, loyal lah bersama-sama gitu. Selesai lah, nanti bertarung lagi 2029. Ini reguler, ini periodik. Ini legitimasi yang sah dipilih rakyat kan. Jadi selesai. Baik, Bang Pangi, masih berhubungan dengan apa yang saya tanya tadi ya. Kita simak ini Bang Pangi, pernyataan relawan pendukung Presiden Prabowo yang mengecam pernyataan Budi Ari. Kita simak dulu. Kami Rampas Setia 08 di seluruh Indonesia, pernyataan Budi Ari kami kecam. Itu tidak pantas. Emang dia siapa? Dia apa yang telah diperbuatnya untuk bangsa dan negara? Sedangkan Pak Presiden sekarang lagi membenahi semua bencana-bencana alam, dia turun ke daerah. Sedangkan Budi Ari, dia hanya kekuasaan. Baik, Bang Pangi, ini kan mau bagaimanapun beberapa kali Pak Presiden kerap mempertunjukkan beliau masih harmonis dan juga masih bersama dengan Pak Wapres hari ini begitu. Nah, dengan videonya Budi Ari, kemudian ada relawan yang kecewa, ini akan berpengaruhkah di pusat nih, Bang Pangi? Budi kan tokoh persatuan ya, dia orang yang tidak mendukung perpecahan. Beliau ingin ada semua dirangkul sama beliau. Pak Prabowo itu kan orangnya, mazhabnya itu adalah keindonesiaan, merah putih, merangkul semua lawan politik. Nah problemnya ada pengkhianat, itu menjadi masalah. Bibit pengkhianat itu ada di geng-geng ini sekarang, geng lama ini. Itu tantangannya Pak Prabowo di situ. Kadang-kadang karena kepolosan beliau dimanfaatkan, digunakan, dipakai. Ketika ada aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan pemerintah pusat, adakah benang merahnya dengan berita yang lagi hangat sekarang? Iya, kalau soal itu beliau bilang, ya intinya sih makin masif, semakin banyak demonstrasi, pasti ada yang bahagia, ada yang senang gitu. Artinya akan lebih dipercepat pemilunya lebih dari sebelum 2000. Jadi kan dia bilang kita tidak boleh berpikir konvensional kan. Sebelum 2009 pun ini udah, jangan-jangan tahun depan dia udah yakin jatuh ini gitu, udah siap-siap gitu loh. Apa yang perlu kita siapkan gitu loh, siap nggak kita memimpin ini kan itu aja. Jadi nggak perlu lagi tafsiran lah, ini kayak Buya Hamka kita jadinya nih, bahasa orang udah kayak gitu masa ditafsiran lagi. Udah jelas itu mau kudeta. Makanya kalau mau kudeta begitu disiapkan kuda-kudanya oleh Pak Prabowo, hati-hati, tetapi nggak boleh juga menggergaji mereka gitu. Pilihkan aja, nanti akan kelihatan mana yang asli, mana yang enggak, mana yang loyal, mana yang berkhianat gitu. Karena apa? Karena memang Presiden Prabowo ini terlalu banyak mempercaya orang-orang lama ini, kesetiaan loyalitasnya ganda ini. Saya bilang kekuasaan itu nggak boleh, loyalitasnya harus tunggal, harus ke Prabowo semua, nggak boleh ada masih madam. Saya bilang orang yang provokator, nggak suka Prabowo bersatu dengan Jokowi. Cuma kan sekarang yang berkuasa itu Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kan pernah bilang, saya dulu nggak reconkin orang loh sedang berkuasa gitu, nggak ada yang ganggu loh gitu. Nah sekarang masih ada aja yang datang ke Solo sana menghadap, apa yang mau dihadap gitu. Saya heran. Pembantu presidennya Prabowo itu, mereka menteri itu pembantu presiden, tapi ya udahlah. Saya pikir nggak perlu disalahkan mereka. Yang penting Pak Prabowo waspada aja, itu aja sih intinya. Karena bibit itu ada. Tapi Pak Presiden kan juga main ke Solo. Pak Presiden juga ketika 17 Agustus kemarin juga mengundang Pak Jokowi. Mungkin
menteri-menterinya ingin ikut seperti pemimpinnya? Karena ada orang melihatkan terancam kemudian membela diri, nggak ada Mas. Justru ancaman itu nggak boleh diperlihatkan. Gitu. Kalau orang terancam bahaya lah. Gitu. Jadi setiap orang yang terancam itu nggak akan mau melihatkan dia terancam. Justru kalau ancaman membuat kekuasaannya terganggu kan. Jadi saya bilang justru kadang-kadang polos, lugu, pura-pura bodoh. Nah, itu justru bahaya gitu. Kalau udah terancam orang lebih hati-hati Mas gitu. Jadi artinya kalau disuruh cari bukti nggak akan ketemu, buktinya susah. Nanti kita harus telusuri dulu tuh buzzer-buzzer dana dari mana, anggaran siapa, apa kepentingannya, apakah betul bela rakyat atau itu bela kepentingan kelompok golongan tertentu, kita kan nggak tahu. Ya kerja kita nggak digaji negara untuk mentelusuri itu gitu. Intelijen aja lah yang memastikan itu ada apa, gerakan apa ini, apakah alamiah atau sistematis itu. Nah, tetapi intinya saya bilang Pak Prabowo nggak usah itu hantu-hantu aja. Yang penting berbuat untuk rakyat. Pastikan BPJS itu gratis, token listrik itu digratiskan, ya kan? Kalau nggak subsidi ditambah, Pertalite itu, Pertamax itu diturunkan lagi harganya, pupuk dimurahkan, itu aja. Kemudian rumah-rumah disubsidi ditambah lagi, renovasi sekolah dinaikkan, kemudian itu guru dinaikkan gajinya, grosir dinaikkan gajinya, kemudian pengusaha dibantu pajaknya diturunkan, jangan terlalu membebani rakyat. Nah, itu aja. Terus semua layanan dasar itu diperbaiki. Transfer ke daerah itu jangan tidak adil ke daerah. Gitu. Pusat berlaku adil terhadap daerah. Terus Pak Prabowo berbuat senangkan hati rakyat, gembirakan hati rakyat, buat kebijakan yang nggak pelit, bantu rakyat. Ini subsidi pelit, Pertalite mau dibatasi pakai desil-desil, kan menyusahkan rakyat. Minyak goreng itu disubsidi, minyak goreng kita disubsidi, gitu-gitu aja sih Mas, gembira hati rakyat gitu. Jadi orang demo tuh nggak penting sebenarnya diurus, ngaman nggak penting diurus, apalagi Budi Ari nggak penting diurus. Kalau kita, tapi kan problemnya menterinya banyak yang nggak pro rakyat, hobinya naikin harga. Ini kalau Pertalite ini yang dibatasi lagi, pajak kontrakan mau dibuat kan kacau. Orang aja di negara lain pajak aja mau dikurangi 30%. Daya beli itu naik, harga rakyat itu gerakan aja hati rakyat. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti oleh Presiden Prabowo sepanjang beliau membela kepentingan rakyat itu. Kemarin sempat viral. Itu problemnya sekarang. Kemarin juga sempat viral desil 10 gajinya 3 juta di media sosial tuh. Iya, bayangkan loh Mas. Dulu PIB tiba-tiba ditutup, diblokir, orang sakit mau berobat loh gitu. Terus kan tidak boleh seperti itu negara gitu, datanya salah. Nanti pakai desil, itu orang-orang, banyak juga orang yang tiba-tiba punya rumah pakai lantainya bagus ya, tiba-tiba mereka jatuh miskin pun juga ada di PHK tapi rumahnya bagus, ada juga dianggap kaya. Padahal dia pantas anaknya dapat beasiswa, nggak dapat beasiswa karena masuk dari desil 1 ke desil. Kan misalnya di kampung saya dia punya tambang emas, tiba-tiba di tambang emas tuh mendapat, bisa dia bangun rumah. Jadi desil 1 geser ke desil 10. Akhirnya anaknya mau kuliah, tambangnya udah habis. Nah, nggak dapat beasiswa karena dianggap desil 10, dianggap mampu, orang kaya gitu. Ada juga orang di jalan ini mobilnya bagus, rumahnya bagus, di PHK, nggak ada penghasilan. Negara udah stop semua subsidi untuknya. Hal-hal yang begitu aja, ini persoalan perut ini. Hati-hati Presiden Prabowo dengan perut. Jadi nggak ada kudeta-kudeta tuh nggak ada. Nggak perlu ditakuti. Yang penting pro rakyat jangan susah, itu aja. Gembirakan hati rakyat, jaga perasaan rakyat, itu aja. Buat kebijakan. Nah, pecat menteri-menteri yang hobinya naikin harga, otaknya nggak ada, kacau otaknya, hobinya naikin harga aja. Kalau berhitung mereka, beri subsidi pelit sama rakyat. Udah ngapain ngurus-urus Ari Budi ini diurus itu. Jadi presiden jangan pernah takut rakyat meninggalkannya karena presiden nggak sendiri, asalkan dia pro rakyat dengan programnya gitu. Ledak, menyala itu. Oke, mantap kesimpulannya. Terima kasih Bang Pangi, sehat selalu, hati-hati di jalan Bang Pangi. Nanti saya mau ke Padang lah ya, nanti saya hubungin ya Bang. Selamat malam, Assalamualaikum. Nggak jera-jera pemirsa, artis Rivaldo Vivaldi 4 kali ditangkap lagi di kasus narkoba di apartemen kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dari tangan Rivaldo disita alat konsumsi sabu dan 2 klip plastik bekas sabu.
Pemain sinetron Ada Apa Dengan Cinta Rivaldo Vivaldi ditangkap polisi di apartemen kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Digeledah, polisi menyita alat konsumsi sabu, 2 klip plastik bekas sabu, dan obat keras golongan A. Penangkapan ini merupakan kasus keempat yang menjerat artis Rivaldo terkait kasus narkoba. Sebelumnya Rivaldo 3 kali ditangkap kasus narkoba tahun 2006, 2010, dan 2023, dan sekarang 2026. Lalu pemirsa, dari hasil tes urin di Dokes Polres Jakarta Barat, Rivaldo dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Rivaldo langsung ditetapkan sebagai tersangka, dijerat pasal berlapis atas kepemilikan dan menyimpan narkotika psikotropika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Hilap terus dok. Hilap. Nyesel gak atau seperti apa nih Bang Rivaldo? Artinya sudah 3 kali ditangkap, ini yang keempat yang berurusan dengan hukum tentang narkotika tersebut. Pak, sebenarnya alasannya apa sih Pak? Kita bertanya kenapa dia memakai lagi, alasannya adalah karena supaya badannya fit, kemudian supaya tenaganya kuat dan sebagainya. Bahkan sesekali dipakai karena dia banyak pikiran. Nah, kita dalam pikirannya apa? Kita fokus kepada dia menyimpan narkotika itu. Saat ini pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai pelapor kasus dugaan penggunaan ayat Al-Quran dalam acara promosi minuman keras di Ancol menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Pihak pelapor menyoroti kontes hafalan surat Ad-Duha yang menjadikan minuman keras sebagai hadiah, serta akan mendorong Pemprov DKI Jakarta evaluasi keterlibatannya dalam kepemilikan saham produsen perusahaan minuman keras. Jadi yang dilaporkan ada yang kemarin kita 2 orang. Yang pertama berinisial R, perempuan ya, dan E, laki-laki, termasuk MC-nya Rifnaldo Ega, itu yang juga sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya dengan alasan sebagai MC itu memberikan mic-nya kepada seorang perempuan ini. Perempuan ini yang kita akan kejar karena boleh dikatakan ini adalah pelaku yang betul-betul dengan unsur kesengajaan memberikan challenge, tantangan kepada orang yang bisa membaca ayat Quran. Ini sebenarnya ini yang perempuan ini. Ya, sebelumnya kalau kita ingat ya, viral di media sosial lantunan ayat suci terdengar di dalam kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth minuman yang diduga beralkohol. Miris ya, jadi kita dengar sayup-sayup lantunan ayat suci. Dikumandangkan di kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth yang diduga brandnya minuman beralkohol. Ini beberapa waktu yang lalu viral videonya. Ada suara lantunan ayat suci seseorang di acara itu. Konten ini memicu beragam reaksi publik karena informasinya ternyata ini adalah semacam challenge. Kalau hafal dapat minuman alkohol. Ya, ini dianggap telah menodai agama Islam. Pemirsa, momen anak-anak SD di NTT sambut Kadis Pendidikan agar seberangi sungai yang mereka lewati setiap hari ke sekolah viral di media sosial. Jadi di ujung itu tuh pemirsa, itu adalah anak-anak tuh. Anak-anak sekolah yang berteriak, bernyanyi yel-yel tuh. Ayo maju-maju, jangan ragu-ragu. Jadi ini adalah anak-anak sekolah di Desa Tasinufu, Aplal, Kecamatan Mutis, Nusa Tenggara Timur. Anak-anak ini menyambut kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timur Tengah Utara di tengah aliran sungai deras menuju sekolah. Dan mereka tampak antusias memberikan yel-yel, ayo maju-maju, jangan ragu-ragu. Tuh, soalnya anak-anak sekolah ini memang seperti itu setiap harinya. Ke sekolah harus jalan ke sungai tanpa jembatan. Sementara pejabat dinasnya baru mau kunjungin, mereka
terhenti sejenak di pinggiran sungai itu. Ini menjadi bukti bahwa ya seperti inilah kondisi, masih ada loh anak-anak sekolah kita yang berjuang luar biasa untuk bisa nyampe ke sekolahnya. Semoga ada perbaikan infrastruktur, dibangun jembatan, dan kita sadar ya, salah satu yang harus diperhatikan adalah infrastruktur dan kelayakan pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Calon Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menjalani fit and proper test di depan Komisi 11 DPR. Destri mengusung 3 misi dan 5 inisiatif kebijakan untuk memperkuat ekonomi. Jadi Destri siap menjalankan tugas misi dan 5 inisiatif kebijakan bila terpilih mengemban amanah sebagai nahkoda Bank Sentral periode 2026-2031. Misi pertama mencapai stabilitas rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan menjaga stabilitas keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kedua, kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui sinergi merah putih. Ditambahkan pihaknya akan mempererat koordinasi dengan pemerintah, otoritas terkait, dan berbagai pihak untuk merespon tantangan ekonomi serta mendukung pencapaian visi Indonesia 2045. Paparan kami ini akan dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, kami akan mengulas perjalanan Bank Indonesia, baik dari sisi perkembangan mandat maupun kesinambungan visi dalam mengiringi langkah menuju Indonesia maju. Kemudian yang kedua adalah perkembangan lingkungan strategis, baik global maupun domestik, serta tantangan kebijakan dan kelembagaan yang semakin kompleks di tengah momentum pertumbuhan yang perlu diakselerasi. Dan ketiga adalah visi yang disertai dengan 3 misi dan 5 inisiatif strategis Bank Indonesia yang kami pandang penting untuk menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, perkembangan mandat dan visi Bank Indonesia selalu mengikuti kebutuhan bangsa di zamannya. Dengan memahami perjalanan tersebut, kita dapat melihat bahwa arah kebijakan yang akan kami paparkan hari ini merupakan kelanjutan dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Koalisi Buruh bertemu dengan DPR dan Apindo untuk membahas RUU Ketenagakerjaan. Dalam pertemuan itu, Koalisi Buruh menyampaikan sejumlah usulan terkait pengupahan, PKWT, Jamsos, jaminan sosial, outsourcing, hingga pesangon. Perwakilan Koalisi Buruh menyebut 80% usulan Koalisi Buruh telah diakomodasi Komisi 9 dalam draft RUU Ketenagakerjaan. Buruh juga menekankan pentingnya hadir negara dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Menurut Koalisi Buruh, RUU Ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut kepentingan pekerja, tapi juga pengusaha dan seluruh pemangku kepentingan dalam dunia ketenagakerjaan. Komisi 9 lebih terbuka saat ini, itu bisa menerima masukan-masukan. Dan tadi disampaikan 80% usulan koalisi besar Perjuangan Buruh Indonesia masuk menurut pimpinan Komisi 9. Hanya kami belum tahu 80% itu seperti apa. Jangan kami bersama pengusaha berhadapan-hadapan terus. Ada tanggung jawab negara sih. Pemerintah mendorong transformasi program transmigrasi dari sekedar penempatan penduduk menjadi pengembangan kawasan ekonomi yang terintegrasi. Pendekatan ini dinilai dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menarik investasi ke berbagai daerah. Pemerintah terus mendorong transformasi program transmigrasi agar tidak lagi sekedar memindahkan dan menempatkan penduduk. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara menyebut, perubahan kondisi geopolitik, ketahanan pangan, perubahan iklim, dan tantangan ekonomi global membuat pembangunan kawasan transmigrasi perlu dilakukan secara terintegrasi. Menurut Muhammad Iftithah, pemerintah kini mendorong pendekatan dengan melihat potensi ekonomi terlebih dahulu, kemudian menyiapkan industri, lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan sebelum penempatan masyarakat. Pemerintah menilai model tersebut dapat membuat lahan transmigrasi lebih produktif, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Berdiskusi, mendengarkan pandangannya langsung tentang bagaimana program
transmigrasi hari ini dijalankan. Dalam beberapa diskusi, selain tadi pada saat lecture, juga tadi malam saat saya berdiskusi langsung dengan Profesor Sondar Baskaya, beliau menyampaikan bahwa justru transmigrasi hari ini merupakan program yang sangat tepat pada waktu yang tepat. Mengapa demikian? Karena ada demand dalam konteks geopolitik maupun tantangan ekonomi global. Adanya masalah perang, kemudian masalah ketahanan pangan, masalah iklim, dan banyak hal lagi. Dengan pendekatan berbasis potensi ekonomi, transmigrasi diharapkan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, Amerika Serikat akan memberlakukan operasi isolasi menyeluruh kepada Iran. Kebijakan dinamakan Operation Economic Outcast juga menyasar negara-negara sekutu Iran seperti China. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran kian meluas, tak hanya dalam militer, tetapi juga ekonomi. Washington akan meluncurkan kampanye ekonomi baru yang menargetkan jaringan keuangan Iran di seluruh dunia. Operasi ini dinamakan Operation Economic Outcast. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menekankan tidak ada negara sekutu Iran yang akan lolos dari sanksi isolasi ekonomi. Kini, AS terus menjalin kontak dengan negara-negara terkait sebelum menjatuhkan sanksi kepada mereka. We want to make clear here today that no one is above the reach of U.S. sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves. Iran pun langsung bereaksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengatakan Tehran siap melawan kampanye perang ekonomi baru Washington. Iran juga tegaskan, sanksi tidak akan memaksa Iran untuk menyerah. ناوین خیلی نباید ما رو فریب بده. از تحریم های فلج کننده crippling sanctions تا maximum pressure تا جنگ اقتصادی همش یک هدف رو دنبال میکنه و اون به تسلیم واداشتن ملتی که تصمیم گرفته روی پای خودش بایسته، تصمیم گرفته از حقوق خودش کوتاه نیاد و میدانه که این امواج چه در قالب جنگ، چه در قالب ترور، چه در قالب تحریم اقتصادی همش. Selain Iran, negara-negara yang disebut-sebut sebagai target isolasi adalah China dan Rusia. Kedua negara ini menjadi mitra dagang utama Iran. Sementara itu sekutu Iran, China menolak sanksi ekonomi yang akan dijatuhkan Amerika Serikat, di mana China tegaskan kerjasama dengan Iran dibutuhkan dan tidak akan mundur meski di bawah ancaman Amerika. 中方已多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。经济战极限施压无助于解决问题，只会进一步激化矛盾冲突，造成风险外溢，扰乱全球的经济金融秩序，损害他国正当权益。当务之急是推动局势降温，尽快回归对话谈判轨道。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。中国同伊朗的合作始终在国际法的框架内进行，不应受到干扰破坏。中方正密切关注相关的动向，将采取一切必要措施，坚定。
Kelangkaan bensin meluas di Iran akibat blokade berkepanjangan. Antrian panjang terjadi di Teheran, Mashhad, dan Kerman. Kelangkaan bensin terjadi di berbagai wilayah di Iran. Warga harus antri panjang untuk mengisi bahan bakar. Kelangkaan bahkan terjadi di kota-kota besar seperti Teheran, Mashhad di bagian timur laut, dan Kerman di bagian tenggara Iran. Hingga saat ini Iran belum memberikan penjelasan resmi tentang alasan langkanya bensin di sana. Blokade pelabuhan Iran diduga menjadi salah satu alasan langkanya bahan bakar di Iran. Dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei kembali muncul ke publik. Kali ini Mojtaba memimpin sesi kajian akademik keagamaan. Media Iran pertama kali merilis kegiatan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Mojtaba hadir dan memimpin sesi kajian keagamaan. Di sesi ini Khamenei menjelaskan sejumlah hal, diantaranya kepemimpinan Islam dan bagaimana menjaga martabat. Ini adalah pertama kalinya Mojtaba muncul terbuka di depan publik. Sebelumnya Mojtaba hanya terlihat hadir dalam acara internal saja. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Syed Asim Munir bertemu dengan pejabat tinggi Iran di Teheran. Pertemuan ini adalah upaya lanjutan memulai lagi diplomasi yang sempat terhenti antara Amerika dan Iran. Delegasi Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Keduanya disambut di Teheran dengan beberapa pejabat tinggi Iran, yakni Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Kunjungan Pakistan ke Teheran ini sekaligus menandai babak baru terbukanya kembali hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran untuk perdamaian. Negosiasi Iran dengan Oman terus berlangsung. Kali ini mereka bertemu membahas masalah Selat Hormuz. Ya, seperti inilah aktivitas Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi di Teheran. Keduanya bertemu membahas terkait Selat Hormuz dan negosiasi lanjutan. Pertemuan di Teheran ini membahas hubungan bilateral, jalur transit, membahas juga keamanan di jalur perairan strategis yang memisahkan Iran dan Oman. Oman sudah berulang kali berperan sebagai perantara dalam kontak yang melibatkan Teheran dan Washington. Lalu di tengah ancaman Amerika Serikat dan Israel, Iran mencoba menjalin komunikasi terhadap negara tetangganya seperti Oman dan Pakistan. Hubungan Iran dengan negara tetangganya di Timur Tengah terus sempat memanas terutama dengan Uni Emirat Arab dan Qatar. Konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat hubungan sejumlah negara di kawasan terus memanas. Iran terus mendekati negara-negara tetangganya. Pakistan dan Oman menjadi negara yang terus berperan penting dalam negosiasi yang dilakukan antara Iran dengan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pertemuan dengan Oman juga membahas Selat Hormuz. Kedua negara pun terlihat sepakat untuk menyediakan jalur khusus untuk bisa dilewati kapal atas izin keduanya. Iran juga merangkul Yaman serta Irak sebagai sekutunya. Sementara itu, hubungan Iran dengan negara Timur Tengah lainnya terus memanas. Iran berkali-kali menyerang situs-situs militer Amerika Serikat yang berada di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Amerika Serikat bersiap menerapkan sanksi ekonomi untuk Iran. Namun, Qatar menegaskan diplomasi jadi satu-satunya konflik Amerika Serikat dengan Iran. بالنسبة لنا في إطار المفاوضات نحن اتصالاتنا مستمرة مع الأطراف لضمان العودة إلى المفاوضات، وقلنا منذ اليوم الأول طبعا أن أي تصعيد سيكون ضحيته المنطقة بأكملها بل العالم بأكمله في ظل الظرف الاقتصادي الحالي الذي نشهده، ولكن من ناحيتنا طبعا قطر مستمرة في اتصالاتها وجهودها وليس لدينا من جديد ليتم إعلانه في هذا الإطار. بالنسبة للتصريحات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، كما تعلمون نحن في دولة قطر ودول المنطقة بشكل عام حذرت منذ اليوم الأول من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. Sementara itu, negara-negara di Timur Tengah membentuk Fakta Pertahanan Bersama di Mekah. Perjanjian ini telah ditandatangani Arab Saudi, Pakistan, Turki pada 7 Agustus lalu. Ketiga negara sepakat membentuk pertahanan kolektif yang artinya bila menyerang satu negara anggota, berarti juga menyerang negara anggota lainnya. Tim Liputan melaporkan.
Di tengah perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran berhasil membangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dekat Teheran. Tak hanya itu, Iran juga berhasil membangun 107 pembangkit listrik lainnya dengan kapasitas 600 megawatt. Iran resmi mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya terbesarnya di kota industri Samsabad, zona industri terbesar Iran di Tenggara Teheran. Fasilitas berkapasitas 95 megawatt ini diresmikan oleh Presiden Masoud Pezeshkian. Proyek ini terdiri dari 2 unit dibangun di lahan seluas 147 hektar dalam waktu kurang dari 9 bulan. Iran juga membangun 107 pembangkit listrik tenaga surya di 31 provinsi Iran dengan total kapasitas mencapai 600 megawatt. Kini kapasitas energi surya di Iran melonjak 20 kali lipat dari 23 megawatt menjadi 400 megawatt hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kabar duka datang dari dunia musik internasional. Penyanyi legendaris country Dolly Parton meninggal dunia pada usia 80 tahun. Ya, ini dia Dolly Parton. Informasi yang kami dapatkan, Parton meninggal dunia di Nashville, Tennessee pada hari Selasa 25 Agustus. Setelah perjuangan singkat melawan kanker. Ya, dirinya merupakan penyanyi, penulis lagu, aktris, filantropis, merupakan tokoh musik country yang paling berpengaruh di Amerika bahkan dunia. Dengan karir yang membentang selama dekade dan sejumlah lagu hits termasuk Jolene, 9 to 5 hingga I Will Always Love You yang dipopulerkan oleh mendiang Whitney Houston. Sementara itu, bendera Amerika Serikat dikibarkan setengah tiang di Gedung Putih setelah Donald Trump, Presiden Amerika, memerintahkan penghormatan nasional atas berpulangnya Dolly Parton. Rekaman memperlihatkan bendera-bendera Amerika berkibar setengah tiang di atas Gedung Putih di Washington DC. Pengibaran meliputi gedung-gedung federal, pos militer, kedutaan besar, konsulat hingga fasilitas pemerintah Amerika lainnya di luar negeri. Trump mengumumkan penghormatan itu setelah mendengar kabar wafatnya Dolly Parton dengan menggambarkan kepergiannya sebagai kehilangan yang nyata bagi jutaan orang. Usai sudah Sindo Prime hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube kami Sindo News atau Sindo Podcast. Anda bisa lihat juga di portal kami sindonews.com. Terima kasih banyak pemirsa, semoga saja semua persoalan Anda ada solusinya dan kita semuanya makin sejahtera. Amin dan sampai jumpa.